Hai, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing mengenai pengalaman pribadi aku tentang program hamil. Aku mau menginformasikan untuk kalian sesuai pengalaman aku, gimana sih tips and trik program hamil untuk kalian yang lagi menjalankan program hamil atau yang belum tapi ingin tahu gimana sih program hamil itu. Jadi langsung aja kita bahas di video selanjutnya. Nah, menurut pengalaman pribadi aku nih, jadi yang pertama itu aku nikah pada bulan Oktober 2020. Kemudian kita berencana, aku sama suami berencana untuk promil itu di 1 bulan setelah menikah, yaitu di bulan November 2020. November 2020 ini sekitar pertengahan bulan ya. Jadi kita promil, dapat informasi juga dengan informasi yang jelas. Yang pertama itu informasi dari temen yang sudah pernah konsul ke dokter langsung. Dan yang kedua itu pengalaman dari temen juga yang sukses melakukan promil dan dia juga udah hamil, kayak gitu. Jadi kita aku pribadi men-share informasi. Jadi yang pertama itu kita minum Ovocare dan Oligocare, yaitu disaranin sama temen yang sempat konsul sama dokter. Jadi dia dikasih tahu sama dokter kalau Oligocare dan Ovocare ini sebenarnya diperuntukkan untuk suami istri atau pasutri yang menikah selama 1 tahun tapi belum dikarunia anak. Jadi saranin untuk minum Ovocare dan Oligocare. Ovocare untuk wanita, Oligocare untuk yang pria. Jadi kandungannya itu juga memang diperuntukkan untuk promil. Jadi bagus untuk seperti kayak Oligocare ini memang suplemen yang untuk memenuhi kebutuhan mikronutrien untuk mendukung kesehatan tubuh pria dan membantu kesuburan pada pria itu sendiri. Jadi memang obat yang direkomendasi. Aku sambil baca di ininya. Jadi kandungannya ya nggak perlu disebutin ya, nanti kalian bisa baca sendiri di belakangnya. Jadi digunakan untuk memang kesuburan. Sama juga halnya dengan Ovocare. Ovocare juga memberikan menstimulasi dan memberikan kesuburan kepada wanita gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua kita pakai paket kurma muda. Jadi kurma muda yang udah satu package gitu, yang ada madunya, ada kurma mudanya, terus ada yang bulat itu namanya Samas buah zuriat. Jadi udah satu paket komplit, itu udah ada segala macam yang diperluin untuk promil. Kalian bisa cek di Tokopedia atau Shopee. Kalau aku dulu belinya di Tokopedia. Jadi itu kalau aku lihatnya sesuai dengan toko yang aku percaya. Kalian bisa lihat review dari pembelinya. Jadi kalian bisa tahu itu original atau fake, oke? Kemudian yang pertama itu ada kurma muda. Jadi kurma muda ini buahnya itu asam banget. Jadi kita harus makan kurma muda ini. Kalau kita makan 3, suami juga 3. Jadi sama, 1 hari itu harus sama. Jadi kalau kita makan 3, itu kan asam banget ya. Kalian bisa mengelabuinya dengan di blend sama jus buah, atau kalian bisa makan buah sama kurma mudanya juga bisa kalian, atau blend langsung dengan buah naganya juga bisa. Itu tergantung selera kalian mau di blend atau langsung makan sama buahnya. Jadi itu lebih menetralisir adanya asamnya itu. Jadi kalian bisa pakai buah. Terus yang kedua itu di dalam package kurma muda itu ada
buah suriat, dimana nanti kalian akan rebus buah suriat itu. Jadi kalau aku pribadi nggak suka sama air rebusan itu, rasanya kayak sebenarnya manis, nggak terlalu asam atau pahit, rasanya tuh seperti kayu manis yang direbus, tapi kurang suka. Jadi aku ngabuinnya pakai beli buah suriat yang udah kapsulan, jadi dia udah dikeringin terus dimasukin di kapsul itu. Jadi bentuknya kayak gini, nanti aku bakal nunjukin di atas. Namanya kayak gitu, aku pakainya itu soalnya kalau rebusan kurang efektif lah kalau menurut aku pribadi ya. Tapi kalau kalian suka ya nggak apa-apa pakai rebusan buah suriat itu. Terus kita juga minum madu yang ada di package itu. Jadi ada madu, kurma muda, suriat. Kalau minyak zaitun kita nggak pakai, minyak zaitunnya kita nggak pakai. Udah, itu aja. Nah, yang ketiga, yang terakhir, aku pakai minum buat memenuhi asam folat itu adalah Folafit. Jadi di situ di Folafit itu ada 2 macam. Jadi ada yang 400 gram, 400 mg dan 1000 mg. Nah, aku lebih milih yang 1000 mg, dimana memang untuk memenuhi kebutuhan asam folat aku untuk promil ini. Jadi untuk kalian yang mau minum 400 juga nggak apa-apa, yang 1000 juga nggak apa-apa, malah lebih baik gitu. Nah, untuk obat-obatan tadi adalah obat-obatan yang aku konsumsi selama aku promil. Jadi kalian bisa mengikuti sesuai dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya aku mau sharing mengenai tips and trick gimana supaya bisa cepat hamil. Semoga recommended deh untuk kalian. Jadi yang pertama itu kalian bisa lihat siklus menstruasi kalian. Jadi kalian bisa download aplikasi yang menghitung siklus menstruasi per bulannya. Kalian bisa catat di situ. Biasa ada yang 30 hari, ada yang juga lebih lambat 28 hari, ada 27 dan sebagainya. Nah, kalian bisa cek di situ, bisa catat di situ. Terus kalian bisa lihat bagian saat ovulasi. Nah, di mana saat ovulasi itu kalau kalian udah catat, nanti bakal muncul masa ovulasi. Kalau nggak salah itu adalah hari pertama mens terakhir kalian. Itu kalau 28 hari itu 14 hari setelah mens. Kalau kalian siklusnya 28 hari ya, jadi bisa dihitung dari 14 hari setelah mens pertama, hari pertama mens terakhir. Jadi semuanya tanggal 1 Mei, jadi 14 Mei-nya itu kalian masa subur. Jadi dikurangin 3 hari sebelum masa subur, ada pada tanggal 13, 12 dan 11. Nah, di situ kalian harus melakukan hubungan suami istri selama 3 hari itu. Kemudian selama 3 hari itu, setelahnya itu kalian berpuasa. Sebelumnya juga kalian harus berpuasa dulu. Jadi di 11, 12 dan 13 ini kalian bisa berhubungan. Sebelumnya dan sesudahnya itu kemungkinan tidak usah dulu. Jadi kalau kalian ingin benar-benar promil, kalian bisa ikutin cara seperti itu. Dan perhitungan dari masa ovulasi ini berbeda-beda ya. Jadi berbeda, ada yang 30 hari. Kalau 30 hari kalian bisa cek lagi di aplikasinya itu biasanya masa ovulasinya tanggal berapa. Nah, di masa ovulasinya itu kalian bisa kurangin hari tiga-tiganya. Jadi 14 yang tadi aku jelasin itu. Jadi kalian bisa cek di aplikasinya, sesuaiin dulu, kalian catat per bulan kalian
bulan ini, bulan selanjutnya kalian bisa catat, jadi kalian bisa tahu masa ovulasi kalian masing-masing gitu. Jadi itu aja tips and trick yang aku mau sharing ke kalian, dan obat-obatan yang tadi aku rekomendasiin kalian bisa mengikuti juga sesuai kebutuhan kalian, sesuai kemampuan kalian. Memang itu ada beberapa yang mahal, contohnya kayak Ovocare dan Oligocare itu benar-benar mahal, jadi kalian bisa mengikuti sesuai kebutuhan aja. Oke? Terima kasih untuk udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Aku bakal ngasih informasi mengenai obatnya di akhir video dan kegunaannya. Kalian bisa screenshot di akhir video. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk kalian yang ingin tahu atau ingin menanyakan mengenai Promil lagi. Kalian bisa komen di bawah, kalian bisa tanya-tanya, nanti aku akan jawab di komen juga. Oke.